Mereka menggoreng emas itu untuk dicairkan. Lalu tuangkan menasi cair itu ke cetakan borgol yang sudah disiapkan. Setelah itu emas dipukul untuk membuatnya lebih bagus. Sepasang rantai emas ini beratnya lebih dari 100 kg. Sekarang mereka mulai melempar rantai itu ke dalam kolam. Dalam sekejap, emas itu berubah menjadi hitam. Sekarang, para biksu baru saja selesai mengamankan emasnya. Semua tentara mulai mengepung kerajaan Silem. Namun, alasan mengapa pasukan ini bisa mengalahkan Silem, karena sekelompok musuh menyelinap ke istana tadi malam. Mereka mencuri peta pertahanan. Ketika menerima berita tersebut, dinasti Qing telah mengirim sejumlah besar tentara untuk menekan musuh. Para master dengan keterampilan seni bela dirinya yang luar biasa ini. Dia berhasil melindungi sekutu-sekutunya untuk melarikan diri. Bahkan ia membunuh semua petugas dan tentara dinasti. Tapi akhirnya ia tidak bisa lolos dari serangan kejutan dan terperangkap oleh senjata yang tersembunyi. Setelah malam itu semua jasadnya dibawa ke altar suci. Yang Mulia melihat ini dan ia menebak bahwa Shaolin telah memenangkan pertandingan. Jadi dia langsung memberikan penghargaan kepada Shaolin. Namun, di dalam dinasti ada mata-mata. Pria ini sebenarnya memiliki hubungan baik dengan Nam Shaolin. Jadi dia diam-diam memberi mereka informasi. Setelah mendengar berita itu, para biksu bergegas menempa ratusan emas ini agar tidak diambil musuh. Tetapi bagaimana mungkin emas itu bisa diangkut keluar dari lingkungan istana? Ini juga merupakan masalah yang rumit. Tapi dengan rantai ini, ia bisa memakaikannya kepada seorang kriminal. Sehingga, emas bisa dikirim keluar dan aman dari pemeriksaan. Itu benar. Tapi masalahnya aku tidak tahu siapa yang harus diborgol. Kebetulan, ia memiliki murid hebat yang selalu memberontak. Kali ini ia tidak sengaja pergi ke gunung dengan temannya. Dia tertangkap oleh biksu. Sekarang pemimpin biksu telah mempunyai sebuah ide. Ia memutuskan untuk menggunakan alasan hukuman mati untuk mengangkut emas keluar dari kuil. Jika kamu tidak ingin dihukum, kamu harus melakukan tugas ini dengan baik. Kamu harus melakukan perjalanan 800 mil sambil membawa borgol. Apakah kamu mau menerimanya? Murid ini langsung menerimanya. Tapi hukuman ini tidak mudah. Temannya begitu terkejut ketika melihatnya. Aku tidak punya pilihan lain selain menjadi patuh dan mulai berjalan 800 mil. Sang guru khawatir bahwa ia akan menimbulkan masalah di sepanjang jalan. Jadi ia memutuskan dua murid untuk mengikuti. Murid ini turun dan merengek seperti anak kecil. Ia tidak mau diikuti oleh seniornya. Tapi bagaimana mungkin mereka membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan? Biksu ini menggunakan tongkat panjang untuk membawanya sepanjang jalan. Kemudian mereka bertiga berjalan menuju sebuah jembatan kayu. Murid ini pun mempunyai sebuah ide. Dia segera melemparkan seniornya ke sungai. Melihat bahwa gurunya melompat turun untuk memberikan bantuan, ia mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri. Lalu ia berkeliaran di jalan sambil membawa rantai bertanya. Saat ini ia menjadi pusat perhatian orang yang lewat. Walaupun semua orang mengkhawatirkannya, tapi ia tetap tersenyum untuk berbicara dengan mereka. Saat itu ia bertemu seorang pria. Dia selalu berharap bahwa dia bisa menjadi orang yang hebat. Sebetulnya aku memiliki kepribadian yang berani dan suka melawan ketidakadilan. Dua orang yang memiliki pikiran yang sama ini sekarang menjadi teman baik. Ia juga memberikan makan. Tak lama gurunya berhasil menemukannya. Saat melihat itu ia pun langsung kabur. Untuk membantu rekannya menghadapi para biksu, ia mengambil kesempatan untuk mengambil sabuk celananya secara diam-diam. Karena pertolongannya murid ini berhasil kabur sehingga ia terbaring di tanah dan tertidur karena terlalu lelah. Pria ini berpikir kalau rekan barunya ini adalah orang yang baik. Saat ia tidur dalam keadaan lelah, ia membantunya membuka semua borgolnya. Namun, ia tidak tahu kalau borgol dan rantai ini adalah emas. Ia berusaha membuang borgol ini untuk memberinya kejutan. Saat ia menarik borgol ini, ternyata ini sangat berat. Karena murid itu berlatih bela diri sejak kecil. Ia mempunyai kekuatan fisik di atas rata-rata. Rekan barunya ini sangat kesusahan ketika mengangkat borgolnya. Tapi ia masih berusaha keras. Ia menyeret borgol itu ke tebing. Kemudian ia membuangnya ke dalam danau. Tetapi dia tidak tahu bahwa niat baiknya ini akan menyebabkan masalah besar. Setelah ia bangun, ia panik karena rantainya hilang. Dengan polosnya, rekannya tersenyum sambil mengatakan kalau dia telah membebaskannya dari penderitaan. Ketika ia mengetahui bahwa rantai itu dibuang ke sungai, ia langsung